Nama saya Nasi Adriani Syagian. Saya udah cukup dewasa usianya. Saya cuma mau bagiin tentang kekudusan mungkin ya. Saya tentang kekudusan, saya mau cerita. Saya waktu kena yang namanya kekudusan itu di usia 18 tahun. 18 tahun kayaknya kelas 3. Waktu itu saya dengan firman Tuhan yang bilang setiap kita itu harus menjaga kekudusan. Kenapa harus menjaga kekudusan? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita adalah milik Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, dan kita harus menjaga diri kita karena kita ini milik Tuhan. Artinya milik Tuhan, artinya ditebus itu, artinya kan ditebus itu dibayar lunas kan. Artinya milik Tuhan adalah milik orang yang menebus kita, orang yang membayar kita. Dan saya dibayar dengan darah yang mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena darah itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar dengan apapun. Mahal, nilainya mahal tapi tidak bisa dinilai gitu. Cuman darahnya yang mampu menyelamatkan saya. Nah, saat itu saya berpikir, kalau jadi pengikut Tuhan itu ya gitu ya, kita harus menjaga kekudusan. Kenapa? Karena emang kita ditebus sama Tuhan itu berarti kita jaga kekudusan. Aku pola pikirnya hanya begitu gitu. Kalau kita ditebus ya kita harus jaga hidup kita milik Tuhan gitu. Sebenarnya kan kenapa kita jaga kekudusan itu? Karena Tuhan itu kudus, Allah itu kudus. Kita perlu menjaga hidup kita. Dulu sih pergaulannya nggak seperti sekarang ini ya. Kalau dulu tuh zamannya SMP cuman nggak sadar juga sih orang itu suka sama kita apa enggak, tapi orang itu suka ngerjain kita, ngerjain saya kayak gitu. Terus suka lihat orang pacaran, tapi saya memang dari kecil dilarang gitu untuk pacaran kayak gitu kan. Tapi saya nggak pernah mencoba, nggak penasaran juga karena saya ingin menyenangkan bapak saya gitu, karena saya tahu dia seneng kalau saya nggak pacaran dulu di masa SMP. Tapi ketika firman Tuhan bilang jaga kekudusan, mengapa sampai sebegitu pentingnya kekudusan itu, saya hanya turutin aja apa yang kata firman Tuhan, saya lakukan gitu, saya jaga. Dulu tuh ada kayak komitmen gitu kan, tahun 2008 apa 2009 ya, lupa gue. Pokoknya ada gitu komitmen. Gak nyangka juga sih, salah satu hamba Tuhan tuh bilang, kamu maju aja, kamu usianya 17 tahun kalau gak salah, 17 tahun mau jalan 18 tahun, aku udah 18 tahun lupa. Bilang maju aja katanya gitu kan, kamu maju, kamu aja yang salah satu orang yang mewakili anak muda untuk jaga kekudusan gitu kan. Sebenarnya berat banget, bukannya berarti nggak suka sih sama orang, dulu suka sama orang, tapi karena karena kan dipilih gitu ya sama hamba Tuhan, kayak sesuatu yang buat saya sih bukan suatu kebetulan gitu, pasti Tuhan taruhkan perkataan itu dari bapak itu untuk saya jaga kekudusan gitu kan. Saya turutin aja gitu, tapi saya bawa dalam doa, berani nggak ya saya jaga kekudusan gitu. Sedangkan saya tuh waktu SMP juga suka sih sama orang, suka-sukaan gitu, tapi saya nggak berani untuk pacaran gitu aja karena saya nggak melukai hati bapak saya gitu. Terus ya singkat ceritanya, kalau saya tuh melakukan sesuatu pasti saya harus pegang itu gitu, nggak mau mengingkari, nggak mau mengecewakan gitu ibaratnya. Terus saya berdoa, saya bilang saya yakin kayaknya gitu kan. Saya berpikir gitu 3 tahun aja mungkin untuk komitmen kekudusan gitu, tapi
ternyata sampai berlanjut sampai sekarang gitu. Waktu itu tuh ada berupa kayak cincin gitu dikasihnya di jari gitu kan, maju kami ke depan maju, kalau nggak salah sih ada berapa orang ya, kayaknya lima orang waktu itu maju ke depan, terus kayak diberkati gitulah. Ada cewek cowok kayak diberkati, bilang bahwa untuk menjaga kekudusan gitu, komitmen kayak gitu di hadapan Tuhan. Mungkin para pemimpin tahu betapa pentingnya gitu untuk jaga kekudusan gitu, sedangkan aku ngikutin aja apa yang firman Tuhan bilang gitu, walaupun nggak tahu gitu maksudnya seberapa jahat sih ketika nggak menjaga kekudusan itu gitu. Menjaga kekudusan itu artinya kan bukan, maksudnya pandangan aku itu adalah jaga hidup kita gitu, maksudnya kayak bukan nggak boleh pacaran, mungkin belum waktunya gitu kan, belum waktunya, atau untuk membangun hubungan itu tuh belum tepat kayak gitu di usia yang seperti itu, yang masih muda gitu kan. Itu yang aku tahu, tapi ternyata jaga kekudusan itu banyak hal gitu, dari pikiran kita, pikiran-pikiran yang jahat gitu, dari ucapan kita itu juga termasuk menjaga kekudusan sebenarnya. Ya bersyukur ada penjagaan Tuhan ya, Tuhan jagain saya sampai hari ini saya memegang firman Tuhan itu gitu, dan saya baru mengerti gitu kenapa Tuhan arahin seperti itu, karena di zaman sekarang ini sulit banget anak muda untuk jaga kekudusan gitu, maupun baik pikirannya sendiri atau kebiasaan-kebiasaannya sendiri, ataupun hubungan dia dengan pasangan kayak gitu, mungkin sulit untuk menjaga kekudusan. Mungkin bagi orang muda itu sesuatu yang aneh gitu untuk didengar gitu, untuk dibahas juga sesuatu yang aneh gitu. Tapi buat kenapa saya share adalah buat bahan pertimbangan buat teman-teman yang pernah ngedengar menjaga kekudusan tapi kayak sulit ngelakuinnya dan nggak mungkin gitu. Sebenarnya itu hanya pola pikir kita yang membatasi pikiran kita bahwa menjaga kekudusan itu suatu yang nggak mungkin gitu di tengah-tengah zaman ini. Tapi sebenarnya menjaga kekudusan itu hanya memerlukan sebuah komitmen dan kepercayaan, dan sebuah tindakan yang harus kita mulai gitu, dari diri kita sendiri gitu. Kita memulai untuk melakukan hal-hal yang menjaga hidup kita dengan kebenaran Tuhan, agar hidup dalam kita dimulai dari hal itu gitu. Kita akan mampu menjaga hidup kita, menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan gitu. Ya itu sih banyak kenapa banyak banget gitu, maksudnya anak muda sekarang yang jatuh dalam hal seperti itu, karena mungkin pandangan-pandangan tentang hubungan itu mereka masih belum mengerti seperti apa. Sekarang juga udah banyak kan film-film gitu kayak Korea, terus sama film-film di sinetron kayak gitu kan, yang membuat anak-anak muda tuh tidak mengerti konsep sebenarnya seperti apa. Buat adik-adik saya yang 17 tahun ke atas atau 13 tahun ke atas, lebih baik bertanya kepada yang lebih dewasa, yang memiliki roh spiritual atau pengalaman dengan Tuhan, bertanya gitu, daripada bertanya dengan orang-orang yang seumurannya gitu. Bisa salah mengerti gitu, tentang menjaga kekudusan, tentang hubungan dengan seseorang seperti itu. Saya berharap semoga anak muda di luar sana masih ada yang menjaga kekudusan termasuk hubungannya dengan seseorang gitu, dan juga menjaga hubungan dengan Tuhan gitu, supaya tindakan perbuatannya ya kudus di hadapan Tuhan.